Perkenalkan, nama saya Bagas Yudhistira Broto. Dalam video ini saya akan menjelaskan analisis proses APO12 atau Managed Risk pada sistem DigiLib Universitas Diponegoro berdasarkan kerangka kerja COVID 2019. APO12 atau Managed Risk adalah proses yang bertujuan memastikan semua resiko teknologi informasi dapat dikelola dengan baik. Proses ini mencakup 4 hal utama: mengidentifikasi risiko, menganalisis dampak, menentukan strategi penanganan, serta melakukan monitoring risiko secara terus-menerus. Dalam konteks DigiLib Undip, proses ini penting karena sistem menyimpan data akademik, e-resources, dan repositori yang harus dijaga ketersediaannya. Saya memilih APO12 karena dari seluruh proses yang dianalisis, APO12 memperoleh skor tertinggi yaitu 100. Skor tinggi ini menunjukkan bahwa risiko IT merupakan area yang paling kritikal untuk DigiLib Undip. Sistem ini diakses ribuan pengguna, terhubung dengan internet publik, dan menyimpan data sensitif. Hal ini membuat potensi risiko seperti serangan cyber, downtime, atau kehilangan data menjadi cukup besar, sehingga APO12 sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam. Dari hasil pemeriksaan aktivitas APO12 menggunakan model kapabilitas dari COVID, DigiLib Undip berada pada level 1, yaitu Perform the Process. Proses pengelolaan risiko sebenarnya sudah dilakukan, misalnya melalui penanganan insiden dan juga helpdesk ketika terjadi masalah, namun proses tersebut belum terdokumentasi secara formal. Tidak ditemukan adanya risk register, risk assessment yang terstruktur, ataupun risk reporting yang dilakukan secara berkala. Beberapa gap utama muncul pada proses APO12 adalah: pertama, belum ada dokumentasi manajemen risiko seperti risk register dan risk taxonomy. Kedua, tidak ada proses monitoring risiko yang dilakukan secara rutin. Ketiga, belum terdapat disaster recovery plan atau incident response plan yang resmi dan diuji. Dan yang keempat, belum ada mekanisme pelaporan risiko kepada manajemen. Ketiadaan dokumen dan prosedur ini membuat proses risiko masih bersifat reaktif atau hanya dilakukan ketika suatu hal akan terjadi atau suatu hal sudah terjadi. Untuk meningkatkan level kapabilitas dari APO12, saya memberikan 5 rekomendasi utama. Yang pertama, DigiLib perlu membuat risk register yang memuat daftar risiko, dampak, kemungkinan, dan pemilik risikonya. Yang kedua, menyusun risk management framework yang mendefinisikan risk appetite, risk tolerance, dan juga standar penanganan risiko. Dan yang ketiga, menerapkan monitoring risiko berkala seperti audit risiko dan analisis log system. Yang keempat, menyusun serta menguji disaster recovery plan dan incident response plan agar layanan dapat tetap berjalan jika terjadi insiden besar. Dan yang kelima, yang terakhir, memberikan pelatihan awareness risiko kepada staf IT dan pustakawan untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses risiko. Sebagai kesimpulan, APO12 menjadi proses yang paling krusial untuk menjaga stabilitas dan keamanan DigiLib Undip. Dengan pengelolaan risiko yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, level kapabilitas DigiLib dapat ditingkatkan secara signifikan. Sekian dari saya, Bagas Yudhistira Broto. Terima kasih.